Jadi full time mother itu adalah cita-cita saya dari dulu, bahkan dari saya sebelum menikah. Tapi ternyata lama-lama jenuh juga ya. Dan akhirnya saya mikir kegiatan apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan, dan akhirnya saya memilih untuk berkebun. Kenapa saya memilih tanaman yang unik dan colorful? Karena pengen beda dari yang lain gitu. Di sini banyak yang nanam sayur, tapi ya sayuran yang umum gitu. Saya pengennya yang beda gitu. Dan karena salah satu tujuannya adalah untuk stress release, jadi ya harus yang bisa memanjakan mata. Tanaman import bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Jadi kita harus milih yang sayuran yang suhunya pas dengan tempat kita tinggal. Halo, selamat datang di kebun Kian. Ini kebun sayur cantik saya. Luasnya sekitar 1.400 meter persegi. Di sini kebunnya saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang sebelah sini itu tanaman-tanaman hijau seperti kale, Swiss chard, kubis, dan masih banyak lagi. Di kebun saya ini kebanyakan adalah tanaman-tanaman import. Kenapa saya menanam tanaman import? Karena tanamannya unik dan colorful. Jadi biar beda juga dari yang lain. Karena labu adalah favorit keluarga saya, jadi yang di area ini kebanyakan adalah jenis labu. Yang ini namanya labu Lakota. Labu ini rasanya lembut, pulen, dan lumayan manis. Selain di area ini, ada beberapa bagian kebun saya yang lain, dan ini areanya nyambung, jadi kita mau lanjut ke sana. Kebun Kian itu saya ambil dari nama anak saya. Nama anak saya Kian. Saya mulai berkebun ketika Kian usia sekitar 6 bulan. Jadi full time mother itu adalah cita-cita saya dari dulu, bahkan dari saya sebelum menikah. Kemudian saya nggak kepikiran sama sekali untuk kerja kantoran. Tapi ternyata lama-lama jenuh juga ya. Kadang-kadang nggak bisa dipungkiri kayak bosen dan stres juga. Dan akhirnya saya mikir kegiatan apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan, dan akhirnya saya memilih untuk berkebun. Ini ada di area selanjutnya, di sebelah greenhouse tomat itu ada berbagai macam tanaman. Di sini saya memakai metode companion planting atau tanaman pendamping ya. Jadi companion planting itu adalah menggabungkan berbagai macam tanaman yang gunanya untuk memaksimalkan fungsinya masing-masing. Jadi misalnya dill itu untuk
mengundang predator hama ya. Nah, marigold ini bisa menghalau nematoda dan basil juga, jadi memaksimalkan fungsinya masing-masing gitu. Jadi kayak pengusir hama alami ya, tapi fungsinya cuma meminimalisir hama aja, karena ini organik jadi ya mungkin tetap ada hama yang datang gitu, tapi setidaknya kita meminimalisir. Kian, ayo kita nanam-nanam ya. Kian, bantuin ibu nanam ya. Ayo masuk ke dulu. Kita mau nanam tomat dulu. Kita nanam sebelah sini ya, Kian. Saya berkebun nggak sendiri ya, saya melibatkan Kian juga. Karena manfaat berkebun untuk anak itu juga banyak banget gitu. Salah satunya mengenalkan makanan sehat, kemudian melatih sensori pada anak, karena kan dia main-main tanah ya gitu. Kemudian bisa melatih kesabaran dan tanggung jawab juga. Kian. Yang tinggi banget yang kuning. Oh iya, Kian, ini tomatnya udah ditanam sama Kian. Semoga tomatnya tumbuh subur ya. Sekarang yang ini. Oh, sekarang yang itu. Oke, tapi lubang dulu ya. Iya. Setelah Kian sering diajak berkebun sih, dia kelihatannya lebih fokus ya. Dia ingat gitu apa yang dia tanam, kemudian dia siram, dan saya ajak dia lihat progres dari apa yang dia tanam tiap hari gitu. Jadi dia lebih lebih fokus lah untuk apa yang harus dia lakukan ke tanaman dia itu gitu. Kemudian dari berkebun itu Kian bisa saya perkenalkan dengan berbagai macam sayuran, misalnya ini tomat, ini sawi, yang dia makan itu sayur bunga itu brokoli gitu. Terus karena banyak serangga juga, dia bisa saya kenalkan dengan berbagai macam serangga seperti lebah, kupu-kupu gitu. Dia untuk sampai saat ini dia happy sih berkebun. Ya, kegiatan berkebun bersama anak ini mungkin bisa dicontoh untuk ibu-ibu biar anaknya lebih bersemangat untuk makan sayur. Saya mau panen 2 jenis tanaman ini. Ini namanya Indian Giant. Kalau yang satu ini namanya Kikinda Gourd. Yang ini aku taruh sini dulu karena mau panen tanaman yang lain. Yang ini curly kale, saya pupuknya menggunakan pupuk kascing. Ya,
Selain sebagai media untuk stress release, berkebun tentunya juga punya banyak manfaat. Salah satunya bisa menyediakan makanan atau sayuran yang sehat untuk keluarga. Karena di kebun kian juga kami menanamnya secara organik. Selanjutnya kita panen redis. Ya, waktu saya pengen berkebun itu kebetulan kan kian 6 bulan, jadi waktunya MPASI itu saya kepikiran juga kayak nanam sayur untuk sekalian untuk MPASI kian gitu. Kenapa saya memilih tanaman yang unik dan colorful? Karena pengen beda dari yang lain gitu. Di sini banyak yang nanam sayur, tapi ya sayuran yang umum gitu. Saya pengennya yang beda gitu. Dan karena salah satu tujuannya adalah untuk stress release, jadi ya harus yang bisa memanjakan mata. Besar banget ya. Jadi ini adalah giant leek, dia seperti daun bawang, tapi dia jenis yang besar. Biasanya adanya kayak di supermarket gitu. Karena tanaman import itu dari luar negeri, jadi kan perlu beradaptasi untuk di Indonesia, dan kita juga harus mencari itu tadi ya, mencari cara gimana caranya biar tanaman ini tumbuh. Yang pertama kali harus diperhatikan itu adalah ketika germinasi benih. Germinasi itu perkecambahan ya, jadi itu yang agak susah gitu. Jadi kita harus nyari, misalnya ditanam di media tanah ternyata nggak tumbuh gitu. Jadi kita coba di media lain seperti rock wool. Karena rock wool kan lebih cenderung basah ya, jadi bisa jadi benihnya itu lebih gampang tumbuh gitu. Dan akhirnya setelah tanamannya lumayan besar, baru dipindah ke media tanah. Kayak cara-cara kayak gitu sih yang harus dicoba, karena tanaman import itu kan mungkin berbeda perlakuan ya dari tanaman pada umumnya yang di Indonesia gitu. Saya taruh sini dulu karena mau panen tomat. Saya mau panen tomat Sargent's Peppers. Rasanya lumayan manis dan berdaging tebal. Kenapa saya pilih tanaman impor? Karena sebetulnya salah satu tujuannya kan tanaman itu di sini nggak ada. Kalau misalnya beli di supermarket juga mahal, tapi lebih banyak itu sih maksudnya di supermarket kadang suka nggak ada gitu, jarang maksudnya. Jadi saya pilih yang impor karena saya pengen ngerasain rasanya kayak apa sih yang sayuran warna-warni itu gitu. Selain bentuknya yang cantik, rasanya tuh sangat beragam ya. Misalnya kayak tomat. Tomat itu ada yang tomat cherry manis, ada yang tomat cherry yang cenderung berdaging gitu, ada yang asam tapi berdaging, jadi macam-macam sih. Jenis tomat ini memang jenis tomat yang berwarna hijau, jadi bukan belum matang ya, tapi memang warnanya hijau. Ini tomat crust heart, jadi dinamakan seperti itu mungkin karena bentuknya emang mirip kayak hati. Selanjutnya ada tomat cherry apple yellow.
Tomat ini manis banget loh. Karena non pestisida, jadi bisa langsung dimakan. Manis banget. Saya dapat benih import ini kebetulan ada beberapa famili yang tinggal di luar negeri. Kemudian mereka bisa membawa benihnya ke Indonesia. Tanaman import bisa tumbuh dengan baik di Indonesia dengan catatan itu tadi. Jadi kita harus milih yang sayuran yang suhunya pas dengan tempat kita tinggal gitu. Di greenhouse ini tempat saya menanam berbagai macam jenis tomat import. Kenapa saya tanam di dalam greenhouse? Karena biar terlindung dari serangan lalat buah. Selain tomat, di sini juga ada tanaman labu dan kali ini ada bunga labu yang siap untuk dilakukan hand pollination. Di sebelah sini ada bunga jantan. Perbedaan bunga jantan dan bunga betina yaitu kalau bunga jantan itu tidak ada bakal buah. Kebetulan di sebelah sini ada bunga betina juga yang mekar. Nah, perbedaannya dengan bunga jantan yang tadi, yang bunga betina ini ada bakal buahnya. Sebetulnya penyerbukan bisa dilakukan oleh serangga polinator, misalnya lebah. Tapi kita lakukan hand pollination biar penyerbukannya lebih maksimal. Jadi pertama-tama kita petik atau gunting dulu yang bunga jantan. Kemudian kita buang kelopaknya agar mempermudah melakukan penyerbukan. Di bunga jantan itu terdapat serbuk atau polen, jadi yang nantinya akan kita oles ke bunga betinanya. Caranya gampang, tinggal kita oles ke bunga betina secara perlahan seperti ini. Sekitar 3 hari dia akan semakin membesar, tapi kalau misalnya penyerbukannya gagal, bunga itu akan jatuh. Kebetulan dulu kan saya mengawalinya dari tanaman hias. Dan dulu beberapa kali kami dapat desain kafe juga. Jadi di kebun Kian ini saya pengen ada taman-tamannya juga, perpaduan antara taman tapi lebih ke taman sayur gitu. Jadi cantiknya dapet dan panen sayurnya juga dapet.
Karena di kebun saya bertani organik, jadi saya bikin pupuk sendiri. Saya memilih metode vermicompost. Vermicompost itu membuat pupuk dengan menggunakan bantuan cacing. Saya memilih cacing komposter yang jenis Encenia foetida. Jadi cacing itu beda ya dengan cacing yang di tanah biasa. Ini khusus cacing komposter. Oh iya, jadi untuk makanan yang cacing itu dari sisa-sisa dapur seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu ditaruh di tempat kompos ini, lalu cacing akan membantu untuk proses pengomposan itu. Panennya 1 bulan sekali, dan sekarang kita mau panen. Nah, ini pupuk yang udah dipanen, biasanya kita sebut kascing atau bekas cacing. Kita mau aplikasikan langsung ke tanaman sayurnya ya. Harapan saya dari berkebun ini, saya pengen terus menginspirasi dan menumbuhkan semangat berkebun untuk banyak orang, terutama untuk ibu rumah tangga. Karena sebetulnya ini bisa jadi salah satu solusi biar kita bisa lebih bahagia gitu. Jadi berkebun sayur itu kan nggak boleh gampang menyerah ya. Jadi kita harus coba-coba terus, media apa yang cocok, perlakuan apa yang cocok, sampai akhirnya kita bisa menemukan cara berkebun terbaik sesuai dengan tempat tinggal kita. Jangan ragu untuk mulai berkebun, karena berkebun di lahan sempit ataupun luas sama-sama memberikan banyak manfaat buat kita. Coba dulu, nanti kalau udah panen pasti ketagihan.